Hai teman-teman. Hai semuanya, selamat datang di SMP Budi Mulia Talk Show Gembira Menjadi Bintang. Halo sahabat Budi Mulia, semangat pagi. Pagi luar biasa. Masih kurang semangat, udah sarapan belum? Kenapa belum sarapan? Ulangi lagi ya. Semangat pagi luar biasa. Oke, udah lumayan semangat ya. Apa kabar nih hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua bisa berkumpul di lapangan SMP Budi Mulia ini dengan keadaan sehat. Di hari yang cerah ini pada ngerasa kepanasan nggak? Kalau misalnya ngerasa kepanasan terus udah ada cahaya matahari, boleh banget dipakai payungnya ya, yang bawa payung. Seperti yang kita ketahui, kita berkumpul di sini karena kita mau talk show nih, ngobrol bareng-bareng narasumber yang siap untuk kita ajak ngobrol bareng ya. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasan yang akan kita bicarakan di talk show hari ini, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Nadia. Dan saya Kiel. Tentu saja hari ini kami menjadi host di talk show untuk kali ini. Tentu saja di sini kami tidak sendirian karena kami telah mengundang dua narasumber nih yang sangat menarik ya tentunya. Narasumber kali ini adalah guru kita yang mengajar di SMP Budi Mulia Bogor. Ayo, ada yang tahu nggak menurut kalian siapa guru narasumbernya nih? Ada yang tahu nggak? Siapa ya? Siapa ya? Kebanyakan pada jawab Pak Victor sama Pak Raka ya Nadia ya? Iya benar-benar. Jawabannya yang benar siapa sih? Selamat datang Bu Tika dan Bu Ika di SMP BM Talk Show Gembira Menjadi Bintang. Yuk kita panggil Bu Ika dan Bu Tika. Oke, ini kedua narasumber kita yang keren-keren banget ini udah siap ya? Maksudnya udah datang ya? Apakah Ibu Tika dan Ibu Ika sudah siap? Sudah siap dong. Siap juga. Keren banget ya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kedua narasumber kita. Bagaimana kabarnya Bu Ika hari ini? Saya ya baik, sehat, siap bertemu dengan semua kalian. Oke, puji Tuhan ya Bu. Nah, kalau Bu Tika Ibu, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Oke, puji Tuhan hari ini kabar saya baik, apalagi bertemu dengan anak-anak semuanya. Puji Tuhan banget ya Bu. Nah, sebelum kita menuju inti dari talk show kita hari ini, kita mau lebih kenal lagi nih dengan narasumber kita hari ini ya. Pada mau nggak? Ini Raquel, semangat banget ya Raquel ya. Oke, puji Tuhan lah kalau semangat ya. Oke, pertama saya mau bertanya dulu nih ke Bu Tika. Buku bacaan favorit Ibu tuh kayak gimana sih Bu? Buku bacaan ya, buku bacaan saya lebih senang novel. Biasanya bergenre kisah-kisah romantis, terutama saat SMA. Ya. Romantis ya Bu ya. Oke, siapa yang suka kayak Bu Tika juga? Angkat tangan dong. Novel genre romantis. Saya suka juga. Oke, Bu Ika suka juga ya. Keren. Oke, sekarang pertanyaan buat Bu Ika. Kalau film kesukaan Ibu tuh apa sih Bu? Film mama sama keluarga. Kalau anak-anak Kalau teman-teman di sini pada suka film tentang genre apa nih? Coba nih ya, aku mau tanya. Yang suka film genre action siapa? Angkat tangan. Banyak ya, ternyata ya. Banyak nih ya, keren. Terus ada nggak yang suka film bergenre komedi? Komedi yang lucu-lucu nih, biasanya stand up juga bisa. Ya, lucu banget. Oke, terus ada lagi nih. Siapa yang suka film genre fantasi? Banyak banget ya. Lebih banyak ya, ternyata ya. Terus siapa yang suka nonton film horor?
Banyak banget ya. Pemberani nih ya. Nah, yang terakhir ini kayaknya penting dibahas ya. Siapa yang di sini suka nonton film porno? Ayo ngaku. Yang suka nonton film porno siapa? Ayo. Tenang. Jangan tunjuk teman-temannya. Ayo, siapa di sini yang berani nunjuk diri sendiri ya? Coba yang berani yang nonton porno angkat tangannya. Mungkin karena kita belum paham ya dampak negatif atau bahayanya, maka masih ada nih teman-teman yang coba-coba menonton hal-hal yang berbau pornografi. Nah, supaya kedepannya budi mulia bebas dari pornografi, kita mau kupas bahas bersama Ibu Tika dan Ibu Ika. Teman-teman, kita harusnya bersyukur karena saat di kelas 7 sekolah memfasilitasi seminar sex education. Kita pasti tahu dong, kita sudah menerima edukasi tersebut supaya terhindar dari hal-hal tersebut. Di sekolah kita juga ada poin yang mengatur tentang pornografi. Nah, teman-teman masih ingat gak sih apa itu pornografi? Nanti kita tanya lagi ya kebenarannya bersama Bu Tika dan Bu Ika. Nah, di sini sekarang aku mau jelasin sedikit tentang pornografi ya. Salah satu permasalahan yang cukup membahayakan remaja itu adalah persoalan tentang pornografi. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam pasal 4 ayat 1 terdapat larangan bagi setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, ataupun menyediakan pornografi secara eksplisit. Sementara itu dalam pasal 4 ayat 2, setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit atau alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Serem banget dia Nadia. Nah, mirisnya lagi banyak banget loh anak-anak remaja yang kecanduan pornografi dengan usia mereka yang di bawah umur. Pastinya umur mereka sama ya kayak kita, yang jelas-jelas kita juga belum memasuki umur dewasa. Nah, sebelum memasuki pertanyaannya lebih dalam, kita cari tahu dulu yuk apa itu pornografi menurut Bu Tika dan Bu Ika. Yang pertama saya mau tanya dulu ya ke Bu Tika. Bu Tika, apa sih menurut Ibu pornografi itu? Oke, pornografi itu hal-hal yang memuat hal negatif. Dalam konteks ini hal-hal porno ya, yang bisa berupa gambar, video, suara, bahkan yang sekarang sedang marak itu anime, benar? Anime, siapa yang suka nonton anime? Ya, Banyak ya. yang di dalamnya melanggar norma-norma di masyarakat. Lalu untuk Ibu Ika, menurut Ibu pornografi itu apa sih Bu? Ya, betul seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Nadia juga, oleh Aleh, yang dijelaskan oleh Ibu Tika juga, bahwa semua hal yang berkonotasi eksploitasi seksualitas yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat itu masuk pornografi. Oke, terima kasih Bu Ika dan Bu Tika atas jawabannya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ke pertanyaan pertama nih yang akan ditujukan untuk Bu Tika. Oke, menurut Ibu Tika, apa yang menyebabkan orang-orang pada akhirnya menonton konten pornografi dan bagaimana sih Bu cara mengatasinya? Oke. Hal pertama itu biasanya karena rasa ingin tahu yang berlebihan tapi tidak pada tempatnya, atau biasa kita bilang kepo ya, tapi keponya tuh tidak pada tempatnya. Nah, misalnya awalnya dia penasaran nih,
kan penasaran, terus dia mulai mencoba. Setelah mencoba, dia mendapatkan tanda kutip sebuah kenikmatan. Dan yang terakhir biasanya itu ketagihan, ya, ketagihan biasanya yang terakhir. Sedangkan cara mengatasinya balik lagi, itu ada di diri kita sendiri. Iman kita dikuatkan, apalagi kita sebagai manusia pastilah ada cobaan ya. Kalau iman kita kuat, pasti kita bisa tahan dengan godaan-godaan. Oke, jadi intinya kita harus memperkuat iman ya Bu. Nah, untuk cara memperkuat iman, kita juga bisa dengan cara rajin berdoa, rajin beribadah. Pokoknya kita harus memperkuat iman dengan cara yang sesimpel-simpelnya seperti tadi ya. Nah, sekarang pertanyaan buat Bu Ika nih. Apakah yang akan pihak sekolah lakukan jika salah satu murid di SMP Budi Mulia Bogor menonton tayangan pornografi atau yang tidak sepantasnya untuk ditonton? Ya, terima kasih pertanyaannya, tapi sepertinya ini sudah kita jawab dalam 2 pertemuan yang kemarin. Hari Senin dan Selasa kita sudah berproses ya anak-anak ya di aula. Membahas tentang apa? Oh ya, ada tentang pornografi? Ada apa di sana? Kalau membawa, meminjamkan, mengakses, ada apa? Ada poinnya. Berapa? Iya, 50. 50. Nah, tapi yang dilakukan sekolah sebelum sampai kepada pemberian poin itu, yang pertama yang terpenting adalah melakukan pembinaan, pendampingan. Seperti itu ya anak-anak, sehingga nggak usah menghindar atau takut untuk datang kepada kami. Ketika ada masalah, tujuannya adalah diselesaikan. Begitu ya, seperti dianggap orang sakit saja. Kalau kita sakit butuh apa? Iya, butuh diobati, istirahat, diberi vitamin, diberi yang enak-enak sehingga pulih kembali. Seperti itu ya. Nah, dalam hal pornografi juga sama. Kita anggapnya kamu sakit, harus segera dibantu, segera diobati. Maka sekolah pertama kali adalah melakukan pembinaan atau pendampingan. Kemudian, pada kesiswaan ditambahkan memang poin. Sifatnya adalah supaya memberi unsur jera. Supaya apa? Supaya kamu berhenti di titik itu. Tidak maju, tidak berkembang, tapi berhenti dan semoga segera teratasi. Jadi kembali pulih nanti poinnya. Kembali ke nol. Nah, karena kalau tidak segera dipulihkan, perilaku-perilaku tadi akan mengarahkan kita bisa sampai terjerat kepada kasus hukum. Sebab pornografi di negara kita diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Ada larangan-larangan, kemudian ada sanksi-sanksi tegas. Nah, seperti itu ya. Jadi dibina, didampingi, dan diberi poin untuk memberi unsur jera. Oh, jadi selain kita mendapat poin dari sekolah, kita juga mungkin ya Bu terjerat dalam kasus hukum. Harus lebih hati-hati ya. Oke, Ibu terima kasih ya Bu Ika atas jawabannya. Selanjutnya kepada Bu Tika lagi ya. Menurut Bu Tika, apa dampak yang akan terjadi jika terlalu sering menonton konten bermuatan pornografi? Oke, kalau kita kecanduan, yang akan terjadi itu di otak kita mengalami penyusutan. Setelah penyusutan, kita akan mengalami pengecilan jaringan otak. Dan yang terakhir itu biasanya kerusakan. Betapa seramnya kalau kita sampai kecanduan, ya. Jadi serem banget ya Bu dampaknya. Bisa mengecilkan jaringan otak, penyusutan jaringan otak, dan otak kita juga bisa kerusakan permanen. Nah, sekarang pertanyaan buat Bu Ika lagi. Bu, gimana nih misalnya saya seorang pecandu pornografi, terus tidak bisa menghilangkan rasa kecanduannya. Siapa yang bisa saya hubungi agar dapat menghilangkan rasa kecanduan tersebut? Oke, kalau posisinya ada di rumah, maka yang terdekat oleh kamu untuk bisa sharing atau berkonsultasi adalah orang tua. Ada papa, ada mama. Kemudian kalau di sekolah, tentunya ada guru BK. Kami ini ada untuk mendampingi kalian, untuk menemani, untuk bersahabat dengan semua anak-anak. Jadi mari sering-sering datang main dan berkonsultasi ke ruang BK. Mulai dari hal yang kalian anggap remeh-temeh, nggak apa-apa, kita sharing.
Sampai nanti kita merasa ada kedekatan sehingga kamu merasa bisa bercerita banyak hal bahkan yang sangat pribadi. Karena mungkin kalau merasa tidak dekat kan sungkan. Nah, rasa itu yang harus ditumbuhkan. Saya mau berubah, saya mau atasi ini. Saya sepertinya mulai sakit nih. Kenapa? Karena terpapar. Ada yang ngirim kemarin. Nah, saya mau konsultasi, nggak mau berkelanjutan. Maka datanglah kepada guru BK. Kebetulan kalau di sekolah kita, guru BK tidak banyak masuk jamnya. Kami memang disediakan ada untuk mendampingi kalian semuanya. Kalau Bapak Ibu guru kan mata pelajaran, jamnya penuh, mengisi masuk kelas. Kalau di jam istirahat, beliau-beliaunya memang harus istirahat. Supaya apa? Supaya nanti masuk jam pelajaran lagi, bisa mendampingi pembelajaran di kelas. Berbeda dengan kami guru BK. Kami ada di dalam ruang BK. Hanya seminggu sekali datang mengunjungi ke ruang-ruang kelas untuk melihat senyumnya Rafael, untuk melihat tertawanya Clara, seperti itu ya. Nah, jadi datanglah ke guru BK. Kemudian menegaskan kembali yang tadi tentang pornografi dan dampaknya. Nah, kenapa sih pornografinya tadi menyebabkan gangguan otak sampai pada pengecilannya? Nah, itu karena semakin sering kita melihat, mengakses, menonton, mendengar hal-hal yang berbau pornografi, nanti bisa dipelajari bersama Ibu Siwi dan Ibu Nelly perihal hormon, namanya hormon dopamin. Nah, jadi kalau terus-terusan melihat yang berbau pornografi, tubuh akan menghasilkan hormon itu, sehingga dia akan membanjiri otak kita sampai kepada nanti ada otak pusat tengah ini yang fungsinya mengatur keseimbangan emosi, mengatur kepribadian. Kalau otaknya sudah dibanjiri hormon dopamin tadi dengan itu, kita akan kehilangan kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kira-kira membahayakan. Nah, itu kamu kehilangan keseimbangan itu, sehingga itu yang harus segera diatasi, harus segera diputus. Seperti itu, nak. Oke, baik Bu. Kita juga bisa harus menyibukkan diri ya Bu dengan memperbanyak hal positif ya Bu. Tadi tidak berkelanjutan dengan kebiasaan yang mungkin sudah terpapar melihat-lihat atau mendengar atau menonton. Lakukan aktivitas bermanfaat. Contoh, siapa yang suka menggambar? Nah, lakukan aktivitas itu. Hindari diri dari kesendirian. Kenapa? Supaya tidak berhalusinasi, mengimajinasikan hal-hal yang mengarah ke sana. Jadi harus bawa dirimu keluar dari pikiran-pikiran yang mengarah ke sana. Lakukan hal-hal yang menyenangkan untuk kamu. Misalnya main band gitu kan ya, main musik sama-sama teman-teman. Ada yang suka bernyanyi di sini? Iya, ada yang suka main gitar? Nah, hal-hal seperti itu yang dilakukan. Oke Bu. Oke. Selanjutnya untuk Bu Tika lagi ya. Saya mau tanya nih Bu, ada nggak sih sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada siswa yang kecanduan menonton pornografi? Oke, di Budi Mulia sudah jelas bahwa tadi dibahas kalau kena poin pasti poinnya 50 ya, di buku poin sudah tertera. Namun Buku yang ini ya Bu? Ya, betul. Nah, semua kemarin sudah punya yang ini kan ya? Nah, ini diberikan oleh sekolah sebenarnya tujuannya untuk preventif, artinya pencegahan. Kami tidak berharap ya kamu semua sering-sering mengisi ini, tapi ini dibuat supaya tercegah, tidak terjadi, gitu ya Bu? Betul, Bu Ika. Namun secara hukum pidana semua sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang bahaya pornografi. Di situ diatur bahwa memproduksi, membuat, menyebarluaskan, menyiarkan, memperjualbelikan itu akan dipidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun. Serta dendanya paling murah 250 juta dan paling mahal 6 miliar rupiah. Maka itu bukan jumlah yang sedikit dan bukan waktu yang sebentar ya.
Oke, jadi dendanya aja yang paling sedikit 250 juta ya Bu? Iya, betul. Itu udah termasuk banyak banget loh, bisa beli mobil ya. Aduh, seru banget ya ngobrolan ini. Gak kerasa nih kita udah sampai pertanyaan terakhir. Bu Tika dan Bu Ika jawab bersama ya. Apa sih tips-tips yang dapat diberikan untuk kami agar tidak mengakses konten bermuatan pornografi ini? Sebentar, sebelum kita jawab kita minum dulu ya. Anak-anak ada yang mau minum? Boleh minum ya, Minum ya. silakan. Bu Tika boleh jawab dulu. Oke, pesan dari saya ya, berpikirlah positif. Maka lingkungan di sekitar kita juga akan mendukung secara positif. Itu pesan dari saya. Nah, sekarang tips-tips dari Bu Ika nih. Tidak banyak, hanya mau mengingatkan. Ketahui, sadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Yakinkan diri kita masing-masing bahwa kita ini adalah anak Bapa surgawi. Jaga tubuh, jaga pikiran, jaga hati, tetap suci, tetap murni. Itu. Oke, yang sudah kita dengar tadi adalah jawaban dan tips-tips dari Bu Ika dan Bu Tika ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan host untuk penonton. Nanti kalau misalnya kalian mau jawab, kalian angkat tangan, lalu nanti dikasih mic dan sebut nama lalu jawaban ya. Kalau jawabannya benar akan dikasih beng-beng. Pada semangat gak? Coba mau dengar semangatnya dulu. Semangat pagi. Kurang semangat, ulangi lagi. Semangat pagi. Udah boleh ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Disimak baik-baik ya. Nah, sesuai dengan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tika dan Bu Ika, yuk kita mengingat kembali bahwa setiap hal yang berhubungan dengan hal negatif ada larangan dan sanksinya. Ada yang masih ingat gak? Undang-undang nomor berapakah yang memuat tentang pornografi? Alim. Oke. Yang pertama angkat tangan Raquel ya. Pasal 44 tahun 2008. Kurang tepat. Undang-undang nomor 44 tahun 2008. Bener Oke, gak? betul. Iya betul, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengatur tentang. Selamat untuk Raquel. Beri tepuk tangan untuk Raquel. Nah, khususnya di bab 7 ya Nak ya, nanti bisa di internet apa saja itu sanksi-sanksinya. Oke, kita ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Siapa yang masih ingat menurut teman-teman apa awal mula seseorang menjadi kecanduan pornografi? Mungkin yang sebelah kiri sana, tadi mereka mendengarkan sangat dengan seksama. Itu ada 4 orang yang di kiri, diundang aja. Silakan berdiri itu. Siapa saja? OSISnya tolong bergerak, dibantu. Paling kiri, yang kirinya narasumber itu 4 orang. Dari tadi mereka bersemangat mendengarkan. 2 laki-laki, 2 perempuan yang paling depan. Silakan. Nah, ini contoh yang baik ya. Jadi ketika ada guru yang menyampaikan materi, dia mendengarkan dengan seksama. Jadi dia pasti bisa menjawabnya. Silakan Nak, berdiri di sana. Siapa yang masih ingat menurut teman-teman apa awal mula seseorang menjadi kecanduan pornografi? Rasa penasaran yang tinggi. Rasa penasaran yang tempatnya tidak tepat. Ya, berarti mendengar hal yang sama. Tepuk tangan dong. Jadi kepo-keponya ditempatkan pada tempatnya ya kan? Oke, silakan. Baik. Terima kasih, silakan duduk. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Nah, ketika kita punya masalah yang terkait dengan pornografi atau masalah lainnya, menurut teman-teman nih ya, kepada siapa sih sebaiknya kita
berkonsultasi atau meminta bantuan. Yang udah jawab gak boleh jawab ya. Oke. Kita dapat dari kelas 771. Oke. Sebut nama dan jawabannya. Laurentius Susanto. Orang tua kalau di rumah, yang di sekolah guru TK. Jawabannya benar gak? Oke, betul. Tepuk tangan buat Laurentius. Nah, ini karena dia yang tepuk tangan, dia yang menjawab, berarti berhak mendapatkan hadiah dari MC. Ya betul ya, jadi jangan sungkan penegasan kembali kalau di sekolah, silakan datang ke kami untuk kita bisa sama-sama carikan solusi terbaik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Ini harus disimak baik-baik ya. Sekolah menindak tegas perilaku yang mengarah ke pornografi dengan adanya aturan poin dalam buku tata tertib sebanyak 50 poin untuk pelanggaran tentang pornografi. Nah, menurut kalian apa yang harus kita lakukan supaya terhindar dari sanksi poin tersebut? Apa yang harus dilakuin supaya kita nggak kena poin tentang pornografi? Kurang tinggi. Oke. Kita ke belakang ya. Kita dapat dari kelas 9. Dan apa nih? 93. Nama saya Gaby. Ya, kita jangan mendekati hal-hal yang berbau pornografi ya. Kalau misalkan dikirimin sama orang tentang video atau foto atau mungkin stiker, lebih baik ya langsung kita hapus aja, kita blok juga nomornya. Terus ya sebisa mungkin yaitu jangan mendekati pornografi dulu karena kalau udah kecanduan itu buat menghilangkannya kan susah. Bener gak nih jawabannya? Oke, betul. Nadia tolong dikasih rem ya. Tepuk tangan untuk Gaby. Gaby tolong maju ke depan ya. Ya betul ya, langsung aja diblokir nomor-nomor yang nggak dikenal, yang ini kamu konten atau stiker-stiker yang nggak jelas. Hal-hal yang tidak kamu butuhkan segera di-delete supaya tidak masuk dan tersimpan di galeri. Sebab kalau sampai masuk, kemudian pas saat kesiswaan sidang itu ada di HP-mu, walaupun bukan kamu sumbernya, maka kamu nanti yang akan terkena poin. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari beberapa tips terhindar dari pornografi yang dibagikan oleh Bu Ika dan Bu Ika tadi, mari membuat tips ala diri masing-masing. Silakan siapa yang mau maju dan menyampaikan tips terhindar dari pornografi. Yang udah jawab gak boleh lagi ya. Ayo, siapa yang mau maju untuk memberikan tips ala diri masing-masing supaya terhindar dari pornografi? Siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Ah, ini karena gak ada yang mau maju. OSIS deh, OSIS. Maksudnya OSIS ya? Tadi udah, gak boleh jawab lagi. OSIS nih, aku pilih acak ya. Pertanyaannya, siapa yang mau maju dan menyampaikan tips ala diri masing-masing supaya terhindar dari pornografi? Tips mencegah pornografi. Gampang kan? Siapa nih yang mau? Tembak OSIS aja ya. Gapra. Sebut nama diri, bukan nama.
Tepuk tangan buat Gafra. Tips ya, kalau Google save search-nya dinyalain. Save search di Google. Dua lagi gak? Menyibukkan diri sama rajin doa. Ya benar. Beri tepuk tangan untuk Gafra. Yang pertama Gafra bukan. dong. Coba diulang tadi jawabannya dia. Ada 3 ya. Coba diulang biar teman-teman dengar. Jadi berdasarkan hasil jawaban dari Gafra, jawabannya itu adalah memakai pencarian aman, yaitu safe search di Google. Supaya tidak ada situs yang ya itulah. Oke, tidak ada situs yang nyangkut yang tidak dibutuhkan. Iya, gitu situs ya. negatif. Oke. Lalu memperbanyak kesibukan dengan aktivitas yang positif. Iya, lakukan kegiatan pengembangan hobi ya. Jadi menghasilkan prestasi. Waktu-waktu yang kosong tadi digunakan untuk menghasilkan prestasi. Dan yang terakhir, rajin berdoa. Iya, menguatkan iman, perbanyak doa pribadi dan rajin beribadah. Oke, terima kasih atas antusias teman-teman pada sesi tanya jawab ini. Nah, sebelum kita ke penutup, aku mau tanya lagi kepada Bu Tika dan Bu Ika. Ada nggak sih Bu pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada siswa-siswi sekolah SMP Budi Mulia yang mungkin sampai saat ini masih ada yang kecanduan dengan pornografi? Oke, pesan saya ya, jujurlah pada diri sendiri. Ketika ada kebutuhan yang berlebih dan tidak wajar, segeralah selesaikan. Syukur-syukur bisa diselesaikan dengan diri sendiri. Tapi kalau sudah merasa butuh bantuan dari orang lain, maka kita juga harus jujur. Tidak perlu disembunyikan. Itu pesan saya. Dari Bu Ika apa nih Bu? Oke, Ibu Ika punya pesan, tapi pesannya inginnya sampai kepada semua siswa. Jadi setiap Ibu Ika berkata, kalian mengulang. Bisa ya? Mau ya? Oke, yang pertama, kuatkan iman, perbanyak doa pribadi, dan rajin beribadah. Mulai. Kuatkan iman. Sekali lagi, bagus, betul. Lebih kencang aja. Mulai. Perbanyak doa pribadi dan rajin beribadah. Oke, yang kedua, lebih kencang lagi ya. Bukti bahwa kalian mendengar. Ikuti dan laksanakan aturan yang diterapkan orang tuamu. Oke, diulang. Ikuti dan laksanakan aturan yang diterapkan orang tua. Iya, betul. Misalkan kalau orang tuanya ada aturan pembatasan penggunaan HP. Di rumah jam sekian sampai jam sekian internet mati. Nah, itu aturan dibuat untuk membantu mengontrol dirimu. Jadi, lakukan ya. Kita lanjut. Yang ketiga, jaga nama baik diri, nama baik orang tua, dan nama baik sekolah dengan cara berpikir baik, berbuat baik. Dengan cara berbuat oke, keren. Yang belakang belum ada suaranya, kita ulang sama-sama. Lebih kencang ya, masih poin yang ketiga. Jaga nama baik diri, nama baik orang tua, nama baik sekolahmu dengan cara berpikir baik dan berbuat baik.
Baik, mulai 1, 2, 3. Dengan cara, oke, yang keempat, hindari kesendirian supaya tidak berpikir ke arah sana. Isi waktu luang, lakukan hobi yang menghasilkan prestasi. Mulai. Oke, betul. Hindari kesendirian, lakukan hobi. Terakhir, yang kelima, jaga kesehatan fisik dan mental. Say no to pornografi. Keren, tepuk tangan buat semuanya. Sekali lagi kita ulang poin yang kelima, yang terakhir. Jaga kesehatan fisik dan mental. Say no to pornografi. 1, 2, 3. Jaga kesehatan fisik dan mental. Say no to pornografi. Itu saja dari Ibu Ika. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tika dan Bu Ika atas pesan-pesan yang diberikan. Ini pesannya diingat ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bu Ika dan Bu Tika karena sudah meluangkan waktu untuk datang dan menjadi narasumber di talk show hari ini ya Bu. Kami juga ingin berterima kasih semua kepada teman-teman yang sudah hadir mendengarkan talk show hari ini. Semoga dengan semua jawaban-jawaban tadi kita lebih dapat mengenal dampak negatif pornografi dan tidak mencontoh hal-hal tersebut di kehidupan kita sehari-hari ya. Kami juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendengar talk show Say No to Pornography. Nah, yuk teman-teman, mari kita memberi respon baik dengan cara ramai-ramai membuat poster digital dan posting di Instagram masing-masing. Lalu tag Instagram OSIS. Yuk kita sama-sama memberi respon terbaik kita dengan membuat poster perihal pornografi ini. Saling mengingatkan dan saling memberi informasi ya teman-teman. Nah, kalau nggak ada Instagram, boleh banget ya kalian cetak, kalian print dan ditempel di kelas kalian masing-masing. Nanti pasti bakal dilihat guru loh. Bagi teman-teman yang tadi ketinggalan beberapa informasi, boleh loh kalian menyimak kembali di YouTube channel sekolah kami. Karena talk show hari ini akan ditayangkan juga di channel YouTube sekolah. Jangan lupa ya untuk subscribe dan ingat memberikan like-nya. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang telah hadir. Kami semua pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di talk show dan podcast SMP Budi Mulia Bogor berikutnya. Ayo kita ulang yang tadi disebutkan oleh Bu Ika. Mari jaga kesehatan fisik dan mental. Mari teman-teman bersama-sama kita ikrarkan diri. Ikuti kami ya. Say no to pornografi. No to pornografi. Tangannya dikedepanin dong. Tangannya dikepal terus ditaruh di dada. Mari jaga kesehatan fisik dan mental. Say no to pornografi. Sekali lagi, yang semangat. Tangannya ditaruh di dada dulu. 1, 2, 3. Mari jaga kesehatan fisik dan mental. Say no to pornografi.